Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang terhormat Pak Rega. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan anggota kelompok 9, Sania dengan NPM 076, Sarah Putri Madania dengan NPM 077, Nur Rahma Wijayanti dengan NPM 080. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi. Dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dalam hal ini, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Itulah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero 106-43 sebelum Masehi pernah menyatakan, ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan TKB Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman. Bila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarah Putri Madania. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, demi mencapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, menunjukkan ketegasan dari pelanggaran agar memberikan efek jera. Yang keempat, mengurangi tingkat kejahatan dengan memberlakukan hukum secara adil. Hal penting dalam mewujudkan sebuah hukum agar berlaku sesuai dengan semestinya. Yang pertama, keadilan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap secara adil. Jika tidak, hal ini bisa membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Jika itu terjadi, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat, hal itu akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Rahma. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama ada lembaga penegak hukum. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjalankan hukum ini sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu yang pertama ada kepolisian, yaitu yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Lalu yang kedua ada kejaksaan, yang tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1. Lalu yang terakhir ada kehakiman, merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili di Indonesia. Yang kedua mengenai lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia ini diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada peradilan agama. Peradilan agama ini bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua ada peradilan militer, yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara, yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada peradilan umum, yaitu salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi yaitu yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Lalu yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Hal inilah yang menjadi dinamika dan tantangan bagi penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seperti pasal-pasal hukum material seharusnya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak mereka dan kewajiban mereka. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Sania. Demikian akhir presentasi dari kami kelompok 9. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.